Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Shalom, selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam sapaan pagi Batra Kasih. Kita bersyukur hari baru Tuhan berikan kepada kita semua. Dan sebelum kita memulai aktivitas kita, tugas tanggung jawab, pekerjaan dan pelayanan kita, mari kita memohon pertolongan Tuhan dan bersama kita akan merenungkan firman Tuhan dalam sapaan pagi ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah dalam Kristus Yesus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Pagi ini Tuhan anugerahkan bagi kami semua untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kami, pekerjaan dan pelayanan yang Tuhan percayakan. Sebelum kami memulai semua itu, kami mohonkan dengan rendah hati, bersabda dan berfirmanlah. Kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus, memampukan kami mengerti akan setiap firman, untuk kami lakukan dan kerjakan di hari ini, bahkan di hari-hari yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan bacaan firman Tuhan untuk hari ini. Bersama-sama kita akan melihat dalam Kitab Kidung Agung pasal 2 ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Kidung Agung pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Saya akan membacakannya dan saya mengajak kita semua untuk membaca bersama-sama. Mari kita mulai. Di bawah judul perikop di pintu mempelai perempuan. Dengarlah kekasihku, lihatlah ia datang melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Kekasihku serupa kijang atau anak rusa. Lihatlah ia berdiri di balik dinding kita, sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi. Kekasihku mulai berbicara kepada aku, bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Karena lihatlah musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah lalu. Di ladang telah nampak bunga-bunga, tibalah musim memangkas. Bunyi tekukur terdengar di tanah kita. Pohon ara mulai berbuah, dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Merpatiku di celah-celah batu, di persembunyian lereng-lereng gunung. Perlihatkanlah wajahmu, perdengarkanlah suaramu. Sebab merdu suaramu, dan elok wajahmu. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagian bacaan ini mengajarkan dan menjelaskan sebagaimana bacaan-bacaan yang dalam minggu-minggu ini yang bercerita tentang syair-syair firman Tuhan dalam kitab Kidung Agung. Hal ini menceritakan tentang hubungan sepasang kekasih yang mengekspresikan cinta kasih di antara mereka. Tetapi pada bagian ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ekspresi cinta kasih itu diperlihatkan dengan melihat dan belajar dari alam sekitar. Tuhan memberikan alam sekitar bagi sepasang kekasih itu, bagi manusia. Bumi beserta dengan isinya, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, semuanya Tuhan nyatakan, Tuhan berikan, anugerahkan kepada manusia sebagai bukti cinta kasih Tuhan kepada manusia. Manusia diperlengkapi, manusia difasilitasi dengan apa yang Tuhan berikan agar manusia dapat menikmati semua itu dalam sukacita dan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan. Dari mana sumbernya? Sumbernya adalah Tuhan. Itu sebabnya dikatakan bahwa alam semesta ini merupakan penyataan Allah dalam Allah menyatakan cinta kasih-Nya kepada manusia. Dan menyadari hal itu juga, maka dalam syair firman Tuhan ini mau menceritakan bagaimana sesungguhnya cinta kasih yang juga dibangun di antara sepasang kekasih itu dengan melihat cinta kasih yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan mereka melalui alam semesta ini.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang sesungguhnya dan sebenarnya adalah benar dan adalah sungguh-sungguh jikalau kita belajar dari apa yang Tuhan sudah nyatakan di dalam hidup ini. Ketika Tuhan memberikan alam ini, ciptaan-ciptaan ini kepada manusia, ketika Ia katakan kuasailah, kelola segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan kepada manusia, Dia nyatakan itu kepada manusia, dan kita melihat bahwa Tuhan memfasilitasi, menyiapkan segala sesuatu, menyediakan bagi manusia, sehingga keberlangsungan hidup itu boleh terus-menerus berlangsung di dalam kehidupan manusia secara turun-temurun dengan alam yang Tuhan berikan kepada manusia. Hal ini mengingatkan kepada kita demikian halnya juga seharusnya kita membangun cinta kasih kita kepada sesama kita. Dimulai dari keluarga kita, bagaimana suami istri itu melakukan satu perbuatan yang baik, satu pernyataan cinta kasih di antara mereka. Memang benar bahwa dalam hubungan suami istri itu ada persoalan. Di mana-mana selama kita masih berada di atas muka bumi ini dan bernafas, persoalan dan pergumulan itu tidak lepas daripada perjalanan hidup kita. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita juga harus menyadari bahwa persoalan dan pergumulan itu di dalam hidup ini yang Tuhan izinkan untuk kita hadapi dan kita alami, dapat kita minimalisir, dapat kita kurangi. Paling tidak, ketika kita menghadapi persoalan itu, kita mau satu hati dengan pasangan kita, suami istri satu hati. Lalu kemudian membangun cinta kasih di dalam diri mereka, dalam kebersamaan mereka, dalam komunikasi mereka, di dalam masing-masing menyediakan waktu khusus dan mempercakapkan segala pergumulan dan persoalan yang mereka hadapi. Kalau itu terjadi, maka persoalan dan pergumulan yang ada di antara hubungan suami istri pasti dapat dikurangi, diminimalisir. Tetapi Bapak Ibu, kalau tidak ada percakapan, tidak ada komunikasi, dan komunikasi itu sangat terbatas, sangat kurang di antara pasangan, di antara suami istri, maka bagaimana mungkin persoalan itu akan mendapatkan jalan keluarnya? Bukankah firman Tuhan mengatakan ke dalam satu persekutuan rumah tangga, saudara bersaudara, keluarga yang rukun, kesanalah Tuhan memerintahkan berkatnya, dan salah satu berkat Tuhan itu adalah membawa setiap mereka yang menghadapi masalah mendapatkan jalan keluar dan keluar dari pergumulan dan persoalan itu. Nah, itu dia. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, belajarlah untuk terus membangun cinta kasih di antara suami istri, pasangan hidupmu yang sudah Tuhan percayakan untuk membangun rumah tangga, keluarga bersama. Dengan bersama engkau dapat menyelesaikan, meminimalisir, mengurangi segala pergumulan, persoalan, bahkan beban-beban yang ada di dalam hidupmu dan dalam rumah tanggamu. Keyakinan itulah yang harusnya kita lihat. Tuhan sudah memberkati, menganugerahkan segala sesuatu yang baik dalam hidup kita sebagai tanda cinta kasih-Nya, maka belajar daripada saat itu, kita juga mau menyatakan cinta kasih kita kepada pasangan kita. Selalu ada hal yang baik. Saya percaya itu. Tidak ada masalah yang tidak punya jalan keluar, tidak ada pergumulan yang tidak punya ujung. Selalu ada jalan keluar. Selalu ada ujungnya. Oleh sebab itu, jangan cepat putus asa, tetapi teruslah berpengharapan bahwa dalam kesehatianmu dengan pasangan dan dalam permohonanmu, maka pertolongan Tuhan akan membawa engkau untuk keluar dari persoalan dan pergumulan. Orang kadang-kadang punya masalah lalu dia bilang, Tuhan kasihani kami agar kami dapat keluar dari masalah ini. Tetapi, nah ini persoalannya, kita meminta kasih Tuhan untuk kita dapat keluar dari persoalan, sementara kita tidak punya kasih dengan sesama kita, dengan pasangan hidup kita. Ini masalah. Artinya kalau engkau ingin Tuhan mengasihimu, engkau ingin Tuhan memberikan jalan keluar di tengah berbagai pergumulanmu, maka mulailah kasihmu itu dengan orang-orang yang ada di sekitarmu, dengan pasangan hidupmu, dengan keluargamu. Maka percaya ketika engkau mengasihi mereka, maka Tuhan juga akan menyatakan kasih-Nya di dalam hidupmu. Sebab itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, selalu saja ada hal yang baik di dalam kehidupan ini. Dan Tuhan janjikan itu sebagaimana Tuhan berikan hal yang baik alam semesta ini dengan segala seluruh ciptaannya kepada kita, hal yang baik juga Tuhan sediakan dalam kehidupan rumah tangga kita.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga dalam hubunganmu dengan anak-anakmu, saudara bersaudara, keponakan, sepupu, opa, oma, anak, cucu, keluarga besar, dalam hubunganmu dengan orang-orang yang Tuhan hadirkan di sekitarmu, di tempat pekerjaanmu, di tempat pelayananmu, bangunlah satu hubungan yang baik. Sekali lagi, sebagaimana Tuhan menyatakan cinta dan kasih-Nya kepadamu, teruskanlah cinta kasih itu kepada sesamamu manusia. Jangan ada kebencian, jangan ada. Apalagi pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran yang tidak baik tentang orang lain kepada sesama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pikiran kita ini akan bersih kalau kita membiasakan dengan berpikir positif. Satu kalimat bijak mengatakan, kalau engkau membiasakan mendengar dan membiarkan hal yang berbau sampah masuk dalam hati dan pikiranmu, maka yang akan keluar juga dari bibir dan pikiranmu juga itu adalah sesuatu yang berbau sampah. Tetapi kalau engkau membiasakan hanya mendengar hal yang baik, sukacita firman Tuhan, berpikir positif tentang orang lain, maka yang keluar juga adalah hal-hal yang positif. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nikmatilah cinta kasih Tuhan ini dalam hidupmu. Dan sekali lagi, bawa itu ke tengah-tengah dunia ini, agar dunia dapat merasakan sungguh engkau hadir sebagai garam dan terang. Engkau menjadi surat Kristus yang terbuka. Melalui hidupmu, engkau dapat bersaksi kepada sesamamu. Melalui hidupmu, nama Tuhan Allahmu yang engkau sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat akan dikenal. Bahkan orang akan salut kepadamu dan orang akan melihat dan menyaksikan kesalehan hidupmu. Dan orang yang saleh itu adalah orang yang benar. Orang yang benar adalah orang yang melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan hari ini, pagi ini Tuhan perintahkan kepadamu, nyatakanlah cinta kasih-Mu kepada sesamamu, agar ada sukacita, ada kebahagiaan, ada damai sejahtera yang mereka rasakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas firman-Mu ini ya Tuhan. Teguhkanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami. Mampukan kami mengerjakan dan melakukannya dalam kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Berkati semua kami di tengah berbagai tugas tanggung jawab yang akan kami kerjakan dan lakukan. Tuhan menopang dan menolong kami semua. Dan tidak lupa di dalam kami mengerjakan tugas dan tanggung jawab itu, kami tetap bersama, bertekad dan berkomitmen untuk menyatakan cinta kasih kami kepada keluarga kami, pada suami, istri, orang tua, anak-anak, saudara bersaudara, opa, oma, anak cucu, kepada orang-orang yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah kehidupan kami, rekan kerja kami, rekan sepelayanan kami, bahkan kepada sesama kami manusia. Dan biarlah Tuhan apa yang boleh kami lakukan itu berkenan di hadapan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati kita semua.